Oke, hari ini kita ada presentasi kah? Ada presentasi nggak ya kira-kira ya? Bentar ya, saya cek dulu nih jadwal saya. Hmm, kanker cair udah saya kasih ya slide-nya ya. Oh ya, ini ya, CKD ya. Iya, Bu. Silahkan deh. Bentar, ininya udah dikasih saya belum PPT-nya? PPT-nya udah dikasih saya belum ya? Katanya pakai PPT Ibu, Bu. Oh iya ya, PPT saya ya, lupa. Iya ya, oke oke. Bentar. Saya lupa ini catatannya. Berarti saya harus buka PPT saya, sebentar. Ya, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 2, Ibu Fadiana. Di sini kami ingin mempresentasikan materi gagal ginjal kronik yang akan disampaikan oleh kelas SF21. Yang pertama ada definisi. Kerusakan ginjal persisten atau terus-menerus dengan karakteristik adanya kerusakan struktural atau fungsional sedikitnya 3 bulan bersifat irreversibel atau permanen. Ada hematuria darah dalam urin, proteinuria, dan penurunan GFR. GFR atau yang disebut juga glomerular filtration rate atau LFG, laju filtrasi glomerulus, mengukur jumlah darah yang disaring oleh ginjal setiap menit. Kreatinin adalah produk limbah hasil metabolisme otot yang digunakan selama kontraksi otot. Kreatinin dihasilkan oleh keratin, yaitu molekul penting dalam otot yang berfungsi memproduksi energi.
Ginjal berfungsi untuk menjaga kadar kreatinin dengan menyaringnya untuk tetap normal dan tidak berubah. Jika ginjal mengalami masalah, kadar kreatinin dapat meningkat dan menumpuk di dalam darah. Kadar kreatinin normal dalam darah 1,2 mg per dl untuk wanita, sementara 1,4 mg per dl untuk pria. Jika kadarnya melebihi angka tersebut, artinya ginjal mengalami gangguan fungsi. Terus apa stadium penyakit ginjal kronis? Ini di tabel bisa kita lihat deskripsinya untuk satu itu kemungkinan kerusakan ginjal dengan fungsi ginjal normal itu di 90 sampai 100%. Di nomor 2 itu kerusakan ginjal dengan hilangnya fungsi ginjal itu di 60 sampai 89%. Di nomor 3 hilangnya fungsi ginjal ringan sampai sedang itu di 45 sampai 59%. Yang nomor 4 hilangnya fungsi ginjal sedang hingga parah itu 30 sampai 44%. Di nomor 5 itu kehilangan fungsi ginjal yang parah itu di 15 sampai 29%. Di nomor 6 gagal ginjal itu kurang dari 15%. Bentar, saya langsung interupsi ya, supaya kita kan sambil belajar. Jadi, eh, itu kan kidney function-nya itu apa artinya? Fungsi ginjalnya ya? Iya, Bu. Ya, jadi berarti fungsi ginjal hanya tinggal sekian persen kan gitu ya bacanya ya? Iya, Kalau Bu. yang possible kidney damage ya, berarti kan kerusakan kemungkinan ya masih possible itu fungsi ginjal ada sekitar 90 sampai 100. Nah, EGFR-nya itu apa maksudnya? EGFR itu Bedanya gimana? itu rate ginjalnya, Bu. Jadi persen berapa persen, jadi 90 sampai itu kan misalkan kalau nomor 1 ya Uh-uh. rate ginjalnya 90 sampai normalnya, Bu, sampai 100. Ya, ya. Dan Jadi yang kalau gagal uh, ginjal itu gini. Jadi gini, ini siapa Farhan ya? Siapa nih yang bacain? iya, Farhan Bu. ya? Nah, Farhan. Jadi artinya EGFR itu adalah nilai lab yang bisa dilihat karena kan kita nggak pernah tahu ya fungsi ginjal kita tuh berapa persen kan gitu ya. Kalau Iya, Bu. dibilang 90, apa data yang bisa menunjukkan bahwa ginjal kita tuh hanya sekitar sekian persen gitu ya. Jadi EGFR itu adalah hasil laboratoriumnya gitu ya untuk menunjukkan fungsi ginjal kita tinggal berapa persen. Jadi nanti kalian bisa membaca di EGFR-nya gitu ya. Jadi EGFR ini kalau dia semakin rendah, ya kan, semakin rendah, beda dengan serum kreatinin dia. Jadi kalau dia semakin rendah, maka apa yang terjadi? Ginjalnya semakin bagus atau semakin jelek? Makin jelek, Bu. Semakin bermasalah ya kayak gitu ya. Iya, Bu. Kalau misalnya dia kurang dari 15%, jadi kalau misalnya hasil labnya menunjukkan EGFR kurang dari 15%, berarti dia sudah harus dimungkinkan untuk cuci darah gitu ya atau hemodialisis gitu ya. Jadi patokan dunia kedokteran itu adalah less than 15 gitu ya, persentase dari EGFR-nya ya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Teman-teman, ini selanjutnya ada menghitung fungsi ginjal, nilai Mm-mm. GFR yang tadi dijelasin di slide sebelumnya, glomerular filtration rate. Rumus nilai GFR normal itu 90 kali sampai 120 mili per menit. Jadi untuk pria 140 dikurang usia dikali berat badan dibagi 72 dikali serum kreatinin. Untuk wanita itu rumusnya GFR pria dikali 0,85. Jadi hasil GFR pria dikali 0,85. Kemudian selanjutnya ada pathogenesis of chorionic kidney disease. Ketika setengah dari total nefron hilang,
Penyakit CKD akan mengalami perkembangannya sama apapun etiologinya. Di sini ada nefron mengalami hiperfiltrasi adaptif di glomerulus, kemudian mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, menyebabkan terjadinya hipertensi. Kemudian peningkatan permeabilitas glomerulus dapat menyebabkan filtrasi protein dan makromolekul sehingga terjadi proteinuria menjadi dislipidemia. Penyerapan protein dan makromolekul dapat menyebabkan peradangan atau remodeling nefrotoksik menjadi fibrosis tubulus interstisial dan 2 FSGS sehingga terjadi penurunan GFR secara progresif, pengeluaran urin dan terjadinya komplikasi secara sistemik. Kemudian di sini ada faktor dari penyakit CKD, yaitu pertama ada diabetes, terus hipertensi, masalah jantung atau stroke, diabetes, kegemukan atau obesitas, latar belakang keluarga, penggunaan tembakau atau merokok, kemudian usia di atas 60 tahun. Oke, sebentar. Ini yang paling krusial ini di patogenesisnya ya. Jadi kamu tidak bisa hanya sepotong-sepotong gitu ya. Jadi pertama kali yang harus dilihat adalah apa yang pertama kali dilihat sampai yang terakhir itu adalah late in course-nya ya. Late in course-nya itu yang terakhir ya. Jadi awalnya gimana itu bisa terjadi seperti itu? Awalnya gimana? Awalnya adalah yang paling atas itu. Yang paling atas itu apa? Yang paling atas sekali itu apa? Di nefronnya ya, Bu. Ya, berarti awalnya itu nggak bisa kita hanya bilang bahwa permeabilitas glomerulusnya meningkat gitu. Nggak bisa, karena itu kan, lihat nggak kalian panah-panahnya. Dia nggak akan mungkin meningkat kalau tidak terjadi hiperfiltrasi daripada glomerulus. Jadi glomerulusnya melakukan adaptasi dengan membuat hiperfiltrasi. Filtrasinya jadi hiper gitu loh. Artinya yang harusnya dia biasa-biasa saja jadi lebih kuat gitu. Kenapa dia lebih kuat? Kita lihat lagi atasnya, karena jumlah nefronnya menurun gitu ya. Jadi kalau jumlah nefronnya itu tidak menurun, tidak akan terjadi hiperfiltrasi dari glomerulus. Hiperfiltrasi itu adalah salah satu mekanisme glomerulus supaya dia memfiltrat lebih kuat gitu ya. Jadi dia melakukan adaptasi. Nah, ketika dia melakukan adaptasi, maka permeabilitas glomerulusnya pasti meningkat. Jadi kalau dia nggak hiperfiltrasi, nggak akan terjadi peningkatan permeabilitas glomerulus. Tidak akan terjadi apa? Peningkatan renin, angiotensin, aldosteron sistem. Nggak akan mungkin gitu ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Ya, jadi nanti kalian kalau ujian harus tahu ya. Jadi kenapa gitu? Nah, kemudian dengan adanya peningkatan permeabilitas dari glomerulus, apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi kalau permeabilitas glomerulusnya meningkat? Dilanjutkan coba apa yang terjadi kelompok ini? Dia ada peningkatan filtrasi protein dan makromolekulnya ya, Bu. Kemudian Ya, terus uh, apa yang terjadi protein kalau meningkat filtrasi proteinnya? menjadi proteinuria, terus Apa? kemudian mengakibatkan dislipidemia. Ya, protein urea itu apa artinya? Apa maksudnya protein urea? Protein urea, apa artinya? Banyak protein di urin, Di ya kan? Protein urea itu kan ketika ternyata urinnya diperiksa, ternyata urinnya mengandung protein yang plus 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 gitu ya, kayak gitu. Nah, itu artinya dia ada peningkatan filtrasi, ya. Karena protein itu kan nggak mungkin lolos ya. Protein itu kan berat ya, berat molekul protein asam amino rantai panjang kan protein itu kan. Sulit tuh dia sebenarnya bisa sampai lolos ke urin, itu sangat-sangat sulit. Karena saringan itu kan kecil sekali. Nah, artinya kan ada yang bocor dong kalau kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, protein urea yang banyak di urin akan menyebabkan terjadinya dislipidemia, ya, kurangan lipid gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika filtrasi protein meningkat dan makromolekul juga meningkat? Terjadi apa? Apa yang terjadi terhadap si ginjalnya sendiri? Terjadi apa? terjadi peradangan Bu, di Ya, peradangan pada nefronnya. nefronnya, ya.
Jadi terjadi remodeling namanya. Dia artinya istilah kedokteran remodeling ya. Jadi adanya inflam pada nefron yang sangat toksis gitu. Nah, ini berbahaya. Nah, inflam pada nefron ini sebenarnya juga bisa disebabkan karena autoimun. Nah, kalau autoimun dia tidak dia dari atas tentunya ya, dia langsung menyerang ke sini ya, seperti itu. Nah, lalu nefrotoksis inflamasi itu bisa juga disebabkan karena sistem renin-angiotensinnya yang meningkat gitu. Jadi ada dua ya, cara bacanya begitu. Jadi ada dua, ketika RAS meningkat itu bisa menyebabkan nefrotoksis inflamasi, atau bisa juga karena peningkatan filtrasi dari protein dan makromolekul. Kayak gitu cara membacanya ya. Terus apa yang terjadi kalau sistem renin-angiotensin meningkat selain nefrotoksis inflamasi? Dia jadi terjadi hipertensi, Bu. Terjadi hipertensi karena apa? Karena di situ banyak apa? Natrium yang tertahan. Ya kan, hipertensi kan karena ada natrium yang tertahan kan? Biasanya karena sistem RAS meningkat. Jadi ada retensi terhadap natriumnya. Makanya dikasih diuretik kan supaya natrium bisa keluar, salah satunya kan gitu ya. Nah, jadi di sini nanti RAS meningkat itu juga bisa menyebabkan terjadi peningkatan apa? Single nephron GFR-nya ya. Ini kan SNGFR kan sebelah kiri kan ada tulisannya tuh. Nah, itu singkatan itu juga meningkat. Kalau dia meningkat single nephron GFR, dia memfeedback supaya glomerulus melakukan hiperfiltrasi lebih kuat lagi gitu ya. Jadi lagi ke bawah. Nah, itulah yang dijaga, jangan sampai sistem renin-angiotensin juga menjadi meningkat. Makanya dikasih obat-obat apa kalsium channel apa bukan kalsium apa namanya RAB ya, kemudian yang blocker di enzimnya gitu kan, kayak gitu supaya menjaga ini SRAS-nya. Kalau nggak dia feedback lagi nanti terjadi hiperfiltrasi yang lebih parah ya. Nah kemudian bentar, ketika nefrotoksisnya terjadi ya, inflamasi, apa yang terjadi pada tubulus interstisial? Jadi fibrosis gitu ya, Bu. Ya, terjadi fibrosis pada tubulus interstisial. Fibrosis tahu ya, kayak parut-parut gitu loh, fibros ya. Kalau fibrosis itu bisa terjadi di ginjal sama di otot ya, itu bisa terjadi. Dan terjadi apa? FSGS, vokal GS. ya. Jadi terjadi sklerosis glomerulus ya di vokal segmental yang bagian keduanya ya. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika fibrosis terjadi di tubulus? Ini udah parah banget sebenarnya ya. Apa yang terjadi? Dia terjadi penurunan GFR-nya, terus Mm-mm. penurunan keluar urinnya, sama jadi Komplikasi komplikasi sistemik. sistemiknya. Ya, komplikasi sistemik misalnya apa? Komplikasi sistemik misalnya apa? Banyak ya. Kan kita bisa tahu tuh kalau ginjal komplikasi sistemiknya apa? Bisa jadi terjadi keracunan, ya, ketoasidosis, ya, seperti itu yang paling parah, ya. Terus apa namanya bisa jadi tensi semakin meningkat, udem dan sebagainya. Komplikasi-komplikasi yang sifatnya sistemik karena adanya fibros tadi ya. Urin output menurun. Dari apa dilihat? Dari volume urin yang dikeluarkan, ya. Penurunan GFR dia dari mana? Yang tadi, yang tabel sebelumnya ya, seperti itu. Ya, jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian ini ada manifestasi klinik. Penyakit gagal ginjal kronik stadium akhir. Pertama ada psikologinya, perubahan sikap atau perilaku, depresi. Terus ada hematologinya, anemia, kecenderungan pendarahan, peningkatan serum K. Ada kulit kering terkelupas, pruritus itu seperti gatal-gatal, ekimosis itu peradangan dalam kulit, purpura itu seperti bintik atau ruam, terus ada warna kulit menjadi kuning atau abu-abu, terus ada muskuloskeletal itu kram, nyeri tulang atau otot, terus ada osteodistrofi ginjal itu pembentukan tulang yang abnormal, terus ada neurologinya, lemas atau kelelahan, kebingungan, ada kardiovaskular, peningkatan BP, blood pressure atau tekanan darah, gangguan edema, peningkatan CVP itu tekanan pada atrium atau vena, terus ada perikarditis, peradangan, terus ada pulmonari,
pulmonary pada paru-paru itu shortness of breath, sesak napas, batuk pneumonik itu batuk yang berasal dari depresi, terus ada berdahak kental, terus ada GI, gastrointestinal, bau napas seperti amonia, berasa logam, terus ada ulcerasi atau beradangan, anoreksia, mual dan muntah. Ada hemodialisis ini mengevaluasi situs akses. Jika ada tanda atau potensi infeksi, jangan dilakukan pengambilan tekanan darah atau sampel darah dari ekstremitas yang memiliki situs akses. Ini untuk menghindari cedera pembuluh darah. Selanjutnya ada komplikasi CKD atau chronic kidney disease atau gangguan kronis ginjal. Itu dari gangguan fungsi ginjal terbagi menjadi 5, ada sodium balance, potassium excretion, acid excretion, kalsium atau phosphate balance, sama erythropoiesis. Kalau sodium balance itu merupakan keseimbangan natrium, jadi natriumnya itu dia berlebih. Kemudian potassium excretion itu ekskresi potasium atau kalium. Kemudian ada acid excretion merupakan ekskresi asam. Terus ada kalsium atau phosphate balance itu ketidakseimbangan kalsium atau fosfat. Yang selanjutnya ada erythropoiesis. Erythropoiesis merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur sel darah merah di sumsum tulang belakang. Pada CKD, natriumnya itu tertahan sehingga menyebabkan volumenya berlebih. Kemudian pada CKD terjadi juga hiperkalemia atau kelebihan kalsium. Selanjutnya ada metabolic acidosis, itu disebabkan karena penumpukan asam. Lalu Jadi pada gini bacanya. Sorry, saya ini ya. Ini bukan begini cara bacanya, nggak boleh sepotong-sepotong. Kalian bisa lihat nggak? Tanda panah itu artinya ada gitu. Artinya apa tanda panah itu? Kalian tuh nggak bisa baca sepotong-sepotong ya. Saya ambil kasih contoh ya. Kalian belajarnya gini. Jadi fungsi ginjal, kidney function kan fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal itu apa aja? Pertama, membalance sodium. Membalance apa? Menjaga keseimbangan natrium. Mengekskresi potasium, ya kan? Mengekskresi asam. Membalance kalsium dan fosfat. Dan sebagai salah satu pembentukan sel darah merah, erythropoiesis gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika function kidney-nya terganggu? Yang pertama, ada gangguan terjadinya sodium balance ya. Jadi artinya ketidakseimbangan natrium. Apa yang terjadi pada penderita CKD kalau sodium balance-nya terganggu? Apa yang terjadi? Yaitu terjadi retensi sodium. Sodiumnya tertahan. Lalu apalagi? Terjadi overload dari volume. Ya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini disebabkan karena ketidakseimbangan dari natrium, maka terapinya adalah membatasi, restriction itu membatasi natrium, ya terserah dengan cara apa natrium dibatasi karena natriumnya tertahan, dan pemberian diuretik. Gitu cara bacanya ya. Siapa nih yang bacain? Zahra. iya. Nah, begitu cara bacanya. Jadi bukan hanya kan sengaja saya suruh kalian presentasi itu supaya kalian tuh memahami cara bacanya gimana sih gitu. Tanda panah itu dimaknai gitu loh ya. Jadi bukan begitu. Coba yang kedua, potasium ekskresi seperti apa? Seperti itu cara bacanya gitu. Ya, coba. Potasium ekskresi kan tadi menyebabkan hiperkalemia, kelebihan potasium. Nah, pengobatan atau terapinya itu ada Hiperkalemia itu apa, Zahra? Hiperkalemia apa? kelebihan potasium atau kalium. Di mana? Di mana? Di ginjal. Mia itu di mana kalau kata Mia? Hipernatremia, hiperkalemia itu berarti kelebihannya di mana kalau Mia itu? Di dalam darah. Di dalam darah ya. Jadi adanya gangguan terhadap ekskresi potasium, ya kan? Apa yang terjadi? Karena kan fungsi ginjal kan mengekskresikan potasium. Maka terjadi apa? Pada CKD akan terjadi hiperkalemia. Lalu kalau terjadi hiperkalemia, terapinya apa di bawahnya? Diet ketat
Ya kan? Diet ketat sama iya Bu, dan menghindari Nah, diet NSAID. ketat tuh jangan, karena udah kaliumnya udah banyak dalam darah, maka dia nggak boleh lagi makan makanan yang ada kaliumnya. Ya, apa saja yang ada kalium ya, lihat aja makanan yang ada kalium, misalnya ada pisang atau apa, itu kan yang banyak kalium itu dibatasi, dietary restriction itu dibatasi, gitu ya. Jangan sampai ada kalium menumpuk. Kenapa? Karena di pasien CKD dia mengalami hiperkalemia. Nanti jantungnya kemana kalau dia kelebihan? Jantungnya yang bermasalah nanti gitu ya. Dan hindari penggunaan NSAIDs ya, obat-obat non-steroid antiinflamasi kayak ibuprofen, kayak meloxicam, diclofen itu nggak boleh dipakai pada penderita dengan CKD sebenarnya karena dia mengalami hiperkalemia gitu ya. Coba yang ketiga. Yang ketiga ada ekskresi asam, ya, penyebab jadinya jadi metabolic acidosis. Nah, obatnya atau terapinya itu sodium bikarbonat ya. Jadi acid excretion itu adalah salah satu dari fungsi ginjal ya kan. Kalau ginjalnya terganggu, artinya akan terganggu apa? Acid excretion-nya kan, kayak gitu. Maka akan terjadi apa? Kalau asam tidak bisa terekskresi dengan sempurna, akan terjadi apa pada pasien CKD? penumpukan Metabolic asam Bu. acidosis ya. Jadi kan kalau kita makan kan pasti ada asamnya dong, hasil metabolismenya kan. Nah, makanya orang pasien ginjal itu makannya dibatasi. Cuma boleh sepotong ya. Salah satunya adalah karena metabolit asamnya tidak bisa diekskresikan. Nah, kalau dia tidak bisa diekspresikan, maka salah satu caranya diberikan terapi dengan BIKNAT, bikarbonat natrikus. Dia kan basah nih, untuk menetralkan metabolik asidosisnya, gitu ya. Coba lanjut yang berikutnya. Ini memang agak berat ya. Kalau yang tadi cuma baca itu doang, enak banget ya itu temennya ya. Coba yang ini, lanjut. Yang tapi saya catat yang namanya sulit-sulit saya catat tadi ya. Yang lanjut. Selanjutnya ada kalsium atau fosfat balance, ada kenaikan fosfat, terus kenaikan PTH atau paratiroid hormon, terus ada penurunan serum kalsium dan penurunan kalsitriol. Terapinya itu dengan fosfat binders atau pengikat fosfat dan kalsimimetik. Ya, jadi gini, jadi kalau dia kalsium atau fosfatnya imbalance kan gitu ya, jadi imbalance kan, karena kan fungsi ginjal membalance ya. Nah, maka akan fosfatnya meningkat, hormon paratiroidnya meningkat, serum kalsiumnya menurun, kalsitriolnya menurun. Nah, sekarang bagaimana treatmentnya? Treatmentnya kalau untuk mentreatment peningkatan fosfat ya, PO4 kan fosfat ya. Supaya fosfatnya tidak meningkat, maka dikasih fosfat binder. Supaya HPT hormon paratiroidnya tidak meningkat ya, seperti itu kan ada peningkatan serum kalsium dan sebagainya, maka diberikan apa? Kalsimimetik. Itu caranya. Ini angka tanda kurung yang kecil yang meningkat PO4 2 second HPT ini ya, itu ada maknanya, artinya kalsimimetik tidak bisa untuk mengikat fosfat, nggak bisa, dia hanya kaitannya dengan hormon paratiroid dan kalsiumnya gitu ya. Kalau yang meningkatnya fosfat, maka harus dikasih fosfat binder gitu ya. Oke, lanjut. Erythropoiesis, ini gampang. Eritropoiesis itu kan hormon yang mengatur sel darah merah di sumsum tulang belakang. Pada pasien gagal ginjal kronik biasanya ada gangguan pembentukan sel-sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Kemudian terapinya itu diberi erythropoiesis stimulating agent, yaitu suatu agen untuk menstimulasi pembentukan sel-sel darah merah atau iron replacement. Jadi diberikan tablet-tablet iron. Iya, betul. Jadi gitu ya. Jadi karena eritropoiesisnya mengalami gangguan, artinya dia anemia ya, karena sel darah merahnya kurang kan. Nah, kalau sel darah merahnya kurang, berarti dia diberikan agen yang bisa menstimulasi pembentukan sel darah merah. Contohnya kemarin kalau nggak salah udah presentasi ya, EPO ya, eritropoietin ya, obatnya. Nah, kayak gitu. Itu salah satu obat untuk anemianya, karena dia nggak bisa membentuk salah satu hormonnya itu yang ada di ginjal ya, eritropoiesisnya nggak bisa terbentuk sempurna gitu ya. Lalu apalagi kekurangan Fe ya, iron replacement ya, mengganti Fe tadi seperti itu ya.
Cara bacanya gitu ya. Nanti ini saya keluarkan nih di soal ujian kalian ya, treatment-treatment kalau misalnya kondisi apa dia untuk apa treatmentnya gitu ya. Oke, silakan lanjut yang berikutnya. Selanjutnya klasifikasi gagal ginjal kronik. Di sini ada peningkatan risiko dengan peningkatan kurang lebih dari sama dengan 60 mili per menit. Yang tahap pertama ada kerusakan ginjal dengan normal atau meningkat lebih dari sama dengan 90 mili per menit. Yang kedua, tahap kedua ada kerusakan ginjal dengan penurunan GFR atau glomerulus filtrate rate ringan 60 sampai 89 mili per menit. Yang ketiga, penurunan GFR sedang 30 sampai 59 mili per menit. Yang tahap keempat ada penurunan GFR berat yaitu 15 sampai 29 mili per menit. Yang kelima, setelah terjadi gagal ginjal yaitu kurang dari 15 mili per menit. Rumusnya di sini untuk pria 140 dikurangi usia dikali berat badan dibagi 72 dikali serum kreatinin. Untuk wanita, glomerulus filtrate rate pria dikali 0,85. Oke. Ya, untuk yang ini nggak terlalu sulit ya sebetulnya, karena ini hanya menggantikan yang tadi ya. Cuma kalian harus lihat bagaimana bentuk ginjal yang normal dengan ginjal yang sedang bermasalah, itu kalian bisa lihat ya. Jadi yang normal itu masih bagus ya di bawahnya. Yang bermasalah itu kita lihat dia sudah mengkerut ya, sudah rusak, udah banyak scar tisu ya, jaringan-jaringan yang scar ya. Terjadi kerusakan glomerulus, kerusakan tubulus. Kalian bisa lihat bagian bawahnya itu ya, sudah membentuk scar ya, itu yang sudah parah ya. Oke, lanjut yang 9 ini tentang apa nih? Sebentar. Gagal ginjal kronik ya. Lanjut ke ininya. Selanjutnya terapi gagal ginjal kronik. Di sini ada Terapi gagal ginjal kronik menurut farmakologinya ada untuk pasien emergensi atau pasien datang dengan keadaan gagal ginjal darurat, bisa dilakukan HD cito atau hemodialisa cito atau cuci darah. Kemudian bisa diberikan furosemid, terus koreksi elektronik dan menyeimbangkan asam basah pada ginjal. Untuk pasien gagal ginjal kronik reguler atau yang bisa dilakukan secara rutin, terapinya adalah meminum kombinasi obat ABC atau asam folat, natrium bikarbonat, dan kalsium karbonat, dan meminum obat hipertensi, obat diuretik, dan cuci darah rutin. Oke, bentar. Lanjut ya. Boleh saya lanjut, Bu? Ya, silakan. Selanjutnya hemodialisa, lalu indikasi HD cito pada pasien CKD. Yang pertama itu edema paru akut atau adanya overload cairan. Edema paru akut di mana kondisi cairan menumpuk secara cepat dalam paru-paru. Lalu yang kedua indikasinya adalah edema yang tidak merespon dengan furosemid. Di sini furosemid digunakan berfungsi untuk meningkatkan ekskresi air. Jadi hemodialisis cito ini dapat menjadi pilihan dalam situasi darurat untuk menghilangkan kelebihan cairan, elektrolit, dan zat-zat berbahaya. Lalu berikutnya asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana tubuh mengalami peningkatan kadar asam dalam darah sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam produksi, ekskresi, atau kerja asam dalam tubuh. Hemodialisis cito dalam konteks ini dapat membantu menghilangkan kelebihan asam dari darah dan memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh.
Lalu berikutnya encephalopati uremicum. Encephalopati uremik adalah suatu kondisi yang terjadi pada pasien yang mengalami penumpukan tinggi produk sisa nitrogen, terutama urea dalam darah. Terus hemodialisis dapat membantu menghilangkan kelebihan urea dan produk sisa nitrogen dari darah. Lalu gastropati uremicum adalah kondisi yang melibatkan perubahan dalam struktur dan fungsi lambung yang disebabkan oleh penumpukan produk sisa nitrogen seperti urea dalam tubuh. Hemodialisis dapat membantu menghilangkan kelebihan urea dan produk sisa nitrogen dari darah itu. Ureum yang lebih besar dari 200. Jika ureum yang lebih besar dari 200 ini bisa menunjukkan adanya uremia yang parah. Hemodialisis dapat membantu menghilangkan kelebihan urea tersebut dan memperbaiki keseimbangan elektronik, mengatasi komplikasi akibat uremia yang parah. Lalu hiperkalemia lebih besar dari 6,5. Hiperkalemia adalah kondisi di mana kadar kalium dalam tubuh sangat tinggi. Hemodialisis dapat membantu mengeluarkan kelebihan kalium dari darah dan membantu mengatasi hiperkalemia yang parah. Lalu yang terakhir itu uremic lung. Uremic lung atau paru uremik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi paru-paru yang terpengaruh oleh penumpukan toksin uremik atau zat sisa nitrogen. Hemodialisis dapat membantu menghilangkan kelebihan urea dan zat lainnya dari darah, membantu meredakan beban toksin pada paru-paru dan tubuh secara keseluruhan. Berikut ini ada gambar proses pencucian darah, di mana pertama darah itu dikeluarkan untuk dibersihkan, terus dimasukin ke alat pembersihan. Di situ ada pemisahan yang cairan cairan kalau dikeluarin, terus habis itu ada dimasukin darah baru yang udah dibersihin. Ya, betul. Jadi nanti ini detailnya nggak perlu terlalu detail ya, karena ini memang dokter yang akan melakukan ya. Jadi tadi bagus presentasinya ya, sudah agak nyambung ya. Saya lihat ya bagaimana hemodialisis sito dilakukan dan fungsinya untuk apa saja ya. Tadi udah disebutin. Kemudian kalau yang masalah terkait dengan bagaimana melakukan hemodialisis ya, intinya memang darahnya dikeluarkan, dicuci di luar gitu ya. Itu ada dialyzernya itu. Kalian lihat ya, dialyzernya ya. Di situ nanti akan ada tekanan, monitoring, lalu ada pompa heparin ya untuk mencegah supaya, kenapa harus ada pompa heparin? Itu mungkin yang perlu kalian ketahui ya sebagai seorang farmasi, bahwa pada saat dilakukan hemodialisis itu harus ada pompa heparin ya untuk mencegah apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi clotting atau penggumpalan. Itu bahaya banget kalau terjadi trombus di situ, orangnya bisa meninggal gitu ya, karena ada penyumbatan kan. Maka di sini dikasih pompa heparin ya. Kalau kalian lihat nih pompa heparin ini masuk di alat begitu ya. Di situ kemudian nanti setelah ada ini, kemudian dari yang atas itu kan ininya ya. Nah, kemudian dimasukkan kembali ya kepada pasien gitu ya. Jadi dari yang bawah itu kan dicuci begitu ya. Nanti yang warna merah-merah itu ya. Nah, itu setelah dilakukan pencucian lalu dikembalikan lagi darahnya kepada si pasien gitu ya. Remove blood for cleaning ya. Jadi darah yang untuk yang tahu kan yang keluar yang mana? Yang biru ya. Yang keluar tuh yang biru kan, remove blood for cleaning ya. Jadi darah tuh dikeluarkan untuk dibersihkan. Lalu ada arterial pressure monitor ya. Kemudian yang merah itu darah yang sudah clean, lihat nggak? Yang merah, clean blood ya. Nah, itu darah udah bersih tuh. Nanti masuk lagi, nanti pasiennya sehat lagi gitu ya. Tapi sejauh mana ada yang kadang-kadang dengan adanya hemodialisis ini dia bisa mungkin sebulan sekali, lama-lama jadi seminggu sekali gitu ya, tergantung dari tubuhnya sendiri ya. Intinya seperti itu. Oke, baik, lanjut.
Ini sama ya kayaknya ya, ini hanya diperbesar saja yang nomor 11 ini ya. Betul nggak? Nomor 11, nomor 12 ya. Ini hanya diperbesar saja, hanya melihat ini hemodialisis bisa dilakukan di ini juga nih di perut ya. Yang nomor 8 kita lihat ya, peritoneal ya. Lanjut yang nomor itu aja, 13 apa? Diuretik ya. Silakan dibacakan yang nomor 13. Furosemid merupakan juga salah satu obat diuretik yang bisa digunakan untuk terapi gagal ginjal kronik. Furosemid merupakan diuretik yang bekerja cepat dan turunan asam dari antranilat. Bisa kita lihat di gambar ini, furosemid bekerja dengan menghambat reabsorpsi NaCl dalam ansahil ascendent segmen tebal. Segmen ini mempunyai kapasitas besar untuk mengabsorpsi NaCl sehingga menyebabkan diuresis yang lebih hebat daripada diuretik lain. Diuretik loop bekerja pada membran luen dengan cara menghambat natrium, kalium, dan dikloro. Pada gambar mekanisme ini, natrium secara aktif ditranspor keluar sel ke dalam interstisium oleh pompa yang tergantung pada natrium, kalium, negatif ATPase di membran basolateral. Lalu pada cara pemberian furosemid, untuk intravena diberikan 2 ampul dosis furosemid 10 mg per jam dengan menggunakan alat stringy pump. Lalu untuk pemberian oral, furosemid diminum 1 kali sehari, biasanya diminum saat pagi hari. Untuk oral, furosemid memiliki 2 dosis, ada 40 mg dan 80 mg. Lalu untuk tekan darah sistol, itu tidak boleh digunakan obatnya kalau di bawah 100 mg Hg. Oke. Ya, jadi di sini yang perlu diingat dari apa slide ini adalah pertama loop diuretik dia akan bekerja di loop ya. Kan dia loop diuretik ya. Jadi dia diuretik kuat. Nah, ketika dia digunakan diuretik kuat, maka yang perlu kalian ingat adalah yang tanda itu aja kotak itu ya, bahwa 25% akan kehilangan natrium. Gitu ya. Dari reabsorpsi yang harusnya secara normal direabsorpsi kembali di loop Henle. Ini karena digunakannya furosemid, maka sekitar 25% itu hilang, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Loop diuretik itu bisa menyebabkan loss of natrium dan water ya. Jadi kehilangan natrium dalam jumlah besar dan air tentunya. Karena air dan natrium itu sejalan. Jadi kalau natrium dia deekskresi, air juga ikut deekskresi begitu. Jadi makanya orang yang pakai furosemid itu biasanya dia kekurangan elektrolit yang berat ya. Kemudian terjadi hipokalemia metabolik alkalosis ya, seperti itu, dan peningkatan kehilangan dari kalsium yang lumayan banyak. Itu yang perlu kalian lihat ya, yang perlu kalian ingat ya, seperti itu. Jadi obat ini tidak bisa diberikan pada pasien dengan tadi yang tekanan darah sistolnya ada di bawah 100 mm Hg, ini nggak bisa dikasihkan furosemid ya, hati-hati sekali ya kalau apa diberikan ini. Oke, lanjut yang 14. Selanjutnya ada beberapa obat diuretik serta mekanisme kerjanya di dalam ginjal. Yang pertama itu ada acetazolamid, mekanismenya menghambat anhidrasa karbonat sehingga meningkatkan ekskresi Na+, K+, dan HCO3. Bekerjanya di tubulus proksimal. Yang kedua ada furosemid, mekanismenya menghambat simporter Na, K2Cl sehingga menurunkan reabsorpsi Na+, K+, dan Cl-. Bekerjanya di bagian atas lengkung Henle. Yang ketiga ada tolvaptan, yaitu reseptor vasopresin antagonis 2 yang dapat menurunkan saluran aquaporin 2 dan menurunkan reabsorpsi air yang bekerjanya di lengkung Henle. Yang keempat ada metolazon. Mekanismenya menghambat simporter N-amin Cl sehingga menurunkan reabsorpsi Na+ atau Cl-. Bekerjanya di tubulus distal. Lalu yang terakhir spironolakton, mekanismenya menghambat saluran Na epitel sehingga menurunkan reabsorpsi Na+ dan ekskresi K+, yang bekerja di tubulus kolektivus. Oke, ya. Jadi udah jelas ya cara kerjanya ya. Itu kalian bisa lihat di mana dia bekerja. Jadi titik-titik kerjanya udah kelihatan ya. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana di mana dia bekerja ini juga hati-hati ya. Di ujian juga bisa saya keluarkan ya. Misalnya acetazolamid ya, dia menghambat
enzim karbonik anhidrase, sehingga apa? Kalau dia dihambat enzimnya apa terjadi? Terjadi peningkatan dari ekskresi natrium dan kalium serta HC3- karbonatnya ya, seperti itu. Nah, kalau furosemid tadi penghambat natrium, kalium dan sebagainya ya, sehingga meningkatkan menurunkan, decrease itu menurunkan ya, jangan meningkatkan, menurunkan penyerapan kembali natrium, kalium dan Cl- ini yang bahaya ya. Nah, seperti itulah. Jadi cara kerjanya ada di ini loop Henle ya dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada koreksi elektrolit. Jadi tujuan dari koreksi elektrolit ini adalah menggantikan volume cairan tubuh yang telah hilang dan sedang berlangsung, serta mencukupi kebutuhan cairan harian. Yang pertama itu ada hiponatremi. Hiponatremi adalah kondisi gangguan elektrolit ketika kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari batas normal. Bila natrium di bawah 130, maka pemberian NaCl 3% sebanyak 500 cc per 12 jam. Tetapi NaCl 3% ini dapat menyebabkan flebitis atau peradangan pada pembuluh darah atau juga mengakibatkan rasa terbakar. Selanjutnya ada hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi ketika jumlah kalium dalam darah terlalu tinggi melebihi nilai normal. Bila kalium di atas 7, maka pemberian D40 sebanyak 2 flash ditambah insulin rapid 10 unit. Yang terakhir ada hipokalemia. Hipokalemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium. 2,5 sampai 3,5 mili ekuivalen per liter termasuk dalam hipokalemia ringan sedang. Maka cukup diberikan penggantian kalium secara oral. Garam kalium klorida atau KCl mengandung sekitar 13,6 mili ekuivalen per gram. Maka diberikan KCl 20 mili ekuivalen ditambah NaCl 0,9% sebanyak 100 cc per 12 jam. Oke, lanjut. Untuk pengobatan obat-obatan rutin untuk pasien CKD, yang pertama itu ada asam folat 3x1. Nah, itu untuk menurunkan kadar hemosistein sehingga diharapkan dapat mencegah progresi penyakit dan komplikasi kardiovaskuler. Untuk dosisnya itu bisa diberikan 15 kali per hari. Untuk pasien CKD, pasien khusus dosis adalah 5 mg. Nah, untuk efek samping yang ditimbulkan oleh asam folat ini bisa terjadi gangguan gastrointestinal, gangguan saraf, gatal atau alergi, mual, kehilangan nafsu makan, dan kembung. Dan untuk BIGNA 3x1 ini dia untuk mengurangi diri menjadi natrium dan bikarbonat di dalam air sehingga larutan menjadi bersifat basah dan mampu menetralkan asam. Nah, untuk penggunaan natrium bikarbonat ini dapat membantu mencegah penyakit ginjal bertambah parah. Untuk efek sampingnya itu bisa kram perut, perut kembung, mudah haus, diklosis, dan hipernatremia. Untuk dosisnya 3 kali 500 sampai 1000. Nah, untuk CaCO3 ini dia untuk menurunkan kadar fosfat pada pasien CKD. Karena pasien CKD digunakan untuk meningkatkan balance kalsium dan sebagai kadar fosfat darah. Nah, untuk dosisnya itu 3 tablet sediaan 500 mg bersamaan dengan makanan atau setara dengan 500 mg kalsium per hari. Terus untuk efek sampingnya itu sembelit, sakit kepala, nyeri tulang atau otot, lelah yang tidak biasa. Untuk penggunaan asam folat dan CaCO ini, untuk asam folat itu untuk mencegah anemia pada penderita ginjal kronik, dan untuk CaCO3 ini untuk mencegah terjadinya hiperkalemia dan hipokalsemia pada penderita gagal ginjal. Oke, lanjut. Antihipertensi. Indikasi dari S inhibitor itu ACI mencegah vasokonstriksi, hipertensi itu membuat pembuluh darah menyempit. Si ACI ini menghindari hal itu sehingga tidak terjadi hipertensi. Kalau sudah terjadi hipertensi menyebabkan heart failure atau gagal jantung. Nah, gagal jantung ini juga menyebabkan CAD atau penyakit ginjal. Contoh obat dari S inhibitor itu ada lisinopril. Nah, si obat ACI ini bekerja
menduduki di suatu enzim AC sebagai substrat supaya angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2. Jadi kerjanya di enzim AC sebagai bloker. Kalau angiotensin 2 sudah terjadi, tidak bisa lagi menggunakan golongan obat dari S inhibitor, tetapi menggunakan ARB. Contoh obat dari ARB itu ada valsartan, itu kerjanya menghalangi angiotensin 2 untuk duduk di reseptor angiotensin 1. Hipertensi itu terjadi angiotensin 2 sudah duduk di reseptor angiotensin 1. Makanya si ARB ini menghalangi angiotensin 2 untuk duduk di reseptornya supaya tidak terjadi hipertensi. Oke, udah. Ini obat-obat hipertensi biasa ya. Jadi ACE inhibitor ya, ARB ada 2 ya. Bedanya tadi saya lihat udah kelihatan ya. Jadi udah apa namanya? Udah paham ya menurut saya ya. Jadi kalau ACE inhibitor dia akan duduk di enzimnya ya, seperti itu. Dengan indikasi untuk apa aja? Yaitu untuk hipertensi dan heart failure ya. Seperti itu ya. Jadi dia menurunkan afterload ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat penurunan daripada oksigen, keinginan akan oksigen, itu kondisi-kondisi yang terjadi pada penderita hipertensi, seperti itu ya. Kemudian bisa untuk CAD atau myocard infarct ya, sebagai akibat penurunan dari kardiak tadi ya, lalu penyakit-penyakit ginjal ya, seperti itu. Jadi nanti ini juga dipelajari ya. Kemudian kalau apa ARB dia akan bekerja di mana? Di reseptor ya. Di reseptor mencegah supaya angiotensin 2 tidak duduk di reseptornya ya. ARB tadi dia duduk di reseptor angiotensin 1 ya. Sorry. Seperti itu. Kemudian ada lagi? Udah selesai ya kalau nggak salah ya? Udah selesai atau gimana? Udah ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi saya mencatat, mungkin ada yang belum tercatat namanya, coba saya bacakan yang tadi presentasi ya. Siapa aja tadi? Sarah, benar ya? Ajahra, Roni, Anissa, Angelika, Melani, Eka. Ada yang belum tercatat namanya? Ananda belum. Ananda, siapa lagi? Anissa Mailani, Raina Rahma, Mela Aulia. Siapa? Anissa Mailani. Anissa Mailani, terus? Mutia Rinjani. Mutia? Iya. Terus Farhan Karya Wijaya. Oh ya, Farhan. Terus? Mela Aulia. Mela? Iya. Aldi. Iya, Bu. Mela Aldi. Aldi? Iya, Aldi. Dan Raina. Raina. Oke, jadi Anita. Tadi udah kan? Anissa? Anissa Fitri, Bu. Anissa Fitri udah kan? Udah, Bu. Iya. Anita, Ibu. Anita Hayatu Nufus, Bu. Siapa? Anita Hayatu Nufus. Ya, Bu. Sama Ananda Maharani, Bu. Kalau yang udah disebutin jangan diulang-ulang. Tadi Ananda mana udah. Iya, Bu, tapi takutnya ketukar sama sore. Sore juga ada Ananda juga. Oh iya, oke. Ananda Maharani ya. Oke, jadi ini presentasi ini saya catat ya, mana-mana yang bagus mempresentasikan, mana-mana. Jadi artinya kedalaman materi kalian tuh saya catat. Gitu ya, pada saat kalian mempresentasikan. Nah, ini berarti kan masih ada yang belum ya, belum presentasi ya kelihatannya ya, seperti itu kan? Iya enggak? Nah, iya kan? Berarti coba stop share dulu ya. Saya mau, ini ada lagi materi ya, yaitu tentang
apa ya? Sebentar. Kalau nggak salah hepatoprotektor ya. Ya, ini kan hepatoprotektor ya. Ini slide-nya lumayan banyak ya, ada 68 slide. Ini juga materi kalian. Silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Sirosis hepatis deh, sorry. Kalau nggak salah sirosis hepatis kan belum ya. Ini kan kita gagal hati ya. Nanti kita kanker padat dan kanker cair selesai kan materinya seperti itu ya. Jadi silahkan dipresentasikan seperti tadi, dipelajari dari sirosis hepatis materi saya. Saya kira lebih efektif ya, karena terpaksa belajar kan, kayak gitu kan, daripada saya ngomong sendiri gitu ya. Nah ini silahkan apa ya, dipresentasikan untuk minggu depan, dipersiapkan sirosis hepatis ya, terutama yang belum maju ya, yang belum apa presentasi gitu ya, diatur bagaimana terserah aja ya. Sepintas saya akan katakan, suara saya masih terdengar ya? Masih. Ya, jadi sirosis hepatis ini udah pernah saya bagikan juga ya. Silakan nggak usah nyari-nyari, ini saja kalian terangkan ya. Jadi ini anatomi hepar ya, seperti itu ya. Ini nggak usah terlalu detail ya. Ada bagian-bagian yang sepertinya nggak perlu sampai detail banget kalian jelaskan ya. Jadi catat aja ya. Ini mungkin nggak usah terlalu detail ya, atau nggak perlu dipresentasikan juga tidak apa-apa ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini anterior, permukaan anterior dan posterior daripada hati ya, nggak usah diterangkan. Ini nggak perlu slide 2. Lalu vaskularisasi hepar ini juga saya kira nggak perlu detail ya, karena sulit untuk kedokteran ya. Jadi ini menunjukkan bahwa fungsi hati harus dialiri oleh pembuluh darah yang sangat banyak. Itu intinya seperti itu. Ini nggak perlu slide 3. Histologi hepar juga saya kira tidak perlu ya. Ini menunjukkan kalau lever itu dipotong-potong gitu ya, dilihat jaringannya seperti itu ya, seperti gini, seperti gambaran ini juga nggak usah. Jadi kalian catat ya, slide 2, 3, 4 tidak perlu. Nah, langsung ke slide 5 saja ya. Slide 5 itu tentang sirosis. Jadi sirosis itu adalah penyakit hati ya, penyakit hati yang memang ditandai dengan nodul. Jadi hatinya membentuk nodul-nodul ya. Jadi nanti begini ya, presentasi itu nggak bisa satu orang baca ini doang, nanti nilainya berapa, ya kan? Jadi kalau bisa dia membacakan yang lebih detail, tambah definisi atau apalah gitu, kalian bagilah ya, supaya dia dapat nilai. Kalau hanya baca enaknya aja sirosis adalah ya, nilainya nggak terlalu bagus untuk presentasi gitu ya. Kemudian definisi ini juga ya, ini kan juga cuma sekedar membaca sebenarnya ya. Jadi yang nilainya tinggi itu adalah yang ketika membacakan tentang mekanisme, kemudian patogenesis dan sebagainya ya. Ini penyebabnya juga kalian bisa baca ya, bisa dipresentasikan. Epidemiologi juga simpel saja ya, nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Etiologi mungkin digabung dengan epidemiologi ya slide-nya, supaya kalian tuh bisa dapat lebih bagus lagi gitu ya. Nah ini fungsi hati ya. Boleh ini diterangkan sedikit apa maksudnya metabolisme, biotransformasi, mendetoks, sintesis, dan sebagainya ya. Ini fungsi daripada hati. Lalu ini fungsi utama dari hati ya. Saya kira ini juga silakan saja sepintas aja ya, karena bisa dibaca ya. Jadi nggak perlu sampai lama di sini, fungsi utama hati ya. Saya kira ini nggak perlu dipaparkan juga nggak apa-apa sih ya, slide 11 ya. Nggak usah, karena udah ada di sini secara umum ya. Saya nggak akan tanya, ini kan apa namanya, fisiologi, anatomi fisiologi ya. Nggak sampai sedetail itu. Slide 12 juga nggak usah, karena ini ada hanya menggambarkan bahwa ini hati sehat, ini hati yang sakit ya. Jadi sirosis ya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau suatu hati sudah membentuk sirosis, apakah hati itu masih bisa kenyal? Nggak bisa ya. Ini makanya orang kayak gini udah meninggal, karena udah membentuk sirosis. Udah nodul-nodul, udah rusak gitu ya. Oke, kemudian manifestasi klinik ini ya. Kalian bisa lihat apa yang terjadi nih, gejalanya, kelihatan ya matanya ya, seperti itu. Apa namanya, gejala-gejala klinis, tangannya ya, perutnya membesar, asites dan sebagainya ya. Kemudian ini manifestasi kliniknya. Nah, kalian boleh ngelihat di sini, kalian boleh langsung ke sini ya. Nah, ini kalian secara umum aja ya, manifestasi klinik apa aja sih gitu ya, seperti itu ya. Jadi misalnya mata ini, kornea matanya kelihatan, ada icterus kuning ya. Kemudian ada alopecia juga bisa, pembesaran payudara untuk laki-laki, ginekomastia, kerusakan fungsi hati, perubahan distribusi rambut, asites yang paling jelas ya, ada penumpukan cairan di sini dan sebagainya. Ini simpel saja ya, nggak usah terlalu detail, tapi boleh diterangkan ada anemia, ada udem ya. Ini kalau hati mengalami kerusakan, sirosis ya.
Kemudian di sini sirosis apa namanya? Nah, ini agak diperjelas ya. Nah, ini boleh ya algoritma penata laksanaan sirosisan ini penting ya, penting diterangkan. Misalnya kompensasi, apa yang dilakukan untuk kompensasi, evaluasi berkala tes, antivirus, ya, diuretik, dan sebagainya, dietetik, ya. Kemudian ada kompensasi, ini kompensasi, dekompensasinya biasanya rawat inap, ya. Kalau dia nggak ada penyulit, ya, diet hati, diuretik, roboransia, ya, atau hepatoprotektor diberikan. Kalau dia ada penyulit, penyulit itu artinya ada penyakit komorbid gitu ya, seperti itu. Nah, ini harus diatasi dulu penyulitnya, lalu diet hati dan roboransia, seperti itu. Nah, sirosis kompensata ini adalah penyakit sama ya, tapi dia asimptomatis biasanya tanpa gejala. Ini gejala-gejalanya biasanya ya manifestasinya tidak terlalu jelas ya, paling tidak satu dari beberapa gejala yang ditemukan ini bisa menjadi dekompensata. Ya, ini manifestasi ininya. Kemudian diagnosisnya ini juga simpel saja, nggak usah terlalu detail ya. Yang pasti ada bilirubin di sana ya meningkat ya. Jadi intinya begitu, nggak usah dibacain semuanya, nggak usah pada intinya pada diagnosis penyakit hati ada kenaikan bilirubin ya seperti itu, albumin dan sebagainya ya seperti itu. Ada peningkatan dari protein plasma di sana ya akibat adanya sirosis hati. Lalu apa aja yang harus dilihat ya? Ada nodo dari hati, splenomegali atau tidak, biopsi, endoskopi dan sebagainya ya. Nah, diagnosisnya ini nanti evaluasi laboratorium, evaluasi radiologi, USG, CT scan, MRI, dan sebagainya ya. Ini juga simpel saja, nggak perlu sampai detail neranginnya. Nah, di sini adalah fungsi hati ya. Kalian bisa lihat nilai rujukan dan nilai satuan ya. Ini adalah darah ya, mungkin akan kelihatan eritrositnya berapa, HB. Ini adalah rujukan yang normal. Nah, kalau misalnya dia di luar dari ini, maka akan terjadi gangguan. Ya. Farmakokinetik ini juga ya bisa dilihat. Jadi mungkin saya kasih tahu aja slide-slide-nya ya, dicatat ya, yang kira-kira mau dipresentasikan begitu ya. Oke, coba dicatat semuanya ya. Jadi mulai dari slide, suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Bentar, saya kasih ini dulu, charger dulu, karena harus di charger. Ya, jadi slide yang perlu kalian paparkan itu nanti adalah bentar ya. Slide 5, 6 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 5 sampai 10 ya. 5 sampai dengan 10. Kemudian 13 ya. 13, 14, 15, 16. 13 sampai 16 ya. 17 oke, 18, 19. Oh, sampai 21 masih oke ya. Sampai 21 masih oke. Jadi 13 sampai 21 ya. Terus ini nggak usah, nilai rujukan nggak perlu. Ini perlu ya, 23 ya. 23, 23 sampai 25 oke, 26. Ya, 26 pintas nggak apa-apa ya untuk kalian tata laksana, oke, tata laksana asites, ini perlu ya, tata laksana varises, stigma sirosis, boleh, komplikasi, ini saya kira sampai 35 bagus ya. Jadi 23 sampai 35 ya. Oke. Kemudian prognosis nggak perlu ya kalau menurut saya karena ini susah ya nanti. Langsung aja 37 ya. Jadi treatment terhadap asites ya pada sirosis apa yang harus dilakukan ya. Ini perlu banget ya ini karena ini ada dosisnya ya, ada obat ada dosisnya. Lalu
Berarti 36, 37 ya. 36, bentar. 36 nggak usah 37, oke. Kemudian 38 ini terapi tanpa obat. 38, 39, 40. Bentar ya. 37 sampai 43 ya. Terus oke, berarti ini semua bagus kok ya. Berarti dari 37 sampai 67 ya. Saya ulang ya, yang dipresentasikan ya. Yang dipresentasikan itu adalah slide 5, 6 sampai dengan 10 ya. Kemudian 13 sampai 21, 23 sampai 35, 37 sampai 67. Itu ya. Minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, absen dulu sebentar. Ya. Saya absen dulu ya. Melia Aulia nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Farah Dila ada ya? Hadir, Bu. Jahwa ada ya? Hadir. Putri Hamimah ada ya? Nurul ada? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi nanti presentasinya banyak ya. Nanti ada lagi kanker gitu ya. Jadi bagi-bagi saja karena saya ingin melihat kedalaman materi yang kalian bisa dapatkan ya dari presentasi. Jadi kalian tidak perlu mencari presentasi sendiri. Saya ingin melihat penguasaan kalian dari situ ya. Tinggal satu kelas lagi belum saya absen. Oh iya, sebentar. Ini ada list. Bentar. Tadi listnya. Oh, kalian sudah bagi ya? 5 sampai dengan 10. Oke. Terus 13, 21.
Ini yang 2335 3767 siapa? 1B, Bu. 23 sama 35. Ya, nanti diatur aja ya. Saya nggak tahu. Pokoknya kalian atur aja. Nanti kasih tahu saya list orang-orang yang presentasi gitu ya. Kalau mau 2 Iya, kali Ibu. nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau 2 kali nggak apa-apa. Silakan aja. Malah nilainya tambah bagus gitu ya. Nanti kan ada lagi presentasi kanker dan sebagainya ya. Eh, ini ada 3 kelas ya. Ada 3 kelas. Sebentar ya. Saya harus cek dulu dong. Anggi Nurul ada? Hadir, Bu. Ya, berarti masuk semua ini ya. Satu lagi. Doa ya sekarang ya. Sarah Permata, Sarah Fauzi ada ya? Sarah Permata cuti, Bu. Sarah Fauzia hadir. Oh, Sarah Permata Suci. Yang tadi Cuti ya? Iya, Cuti berapa lama? 1 semester. semester. Oke. Yang tadi presentasi Sarah Fauzia, Bu. Oke, Sarah Fauzia udah ada. Terus siapa lagi yang nggak hadir? Kita ada ya, Yusnia, Roida. Hadir, Bu. Eh, Wisnunya hadir. Roida ada ya? Oh, nggak ada namanya di sini. Salsabila, Salsabila ada nggak? Nggak ada ya? Lagi umroh, Bu. Hah? Lagi umroh, Ibu. Umroh? Ya nggak hadir dong. Siti Atkia? Nggak ada ya? Oke, berarti yang nggak hadir itu saya ulangi lagi ya. Yang nggak hadir Sarah Permata,
Salsabila, Salsabila, Siti Askia, sama Roida ya, Roida Scott Mauli Bu, Simorangkir. Bu Roida ada Bu, tadi keluar. Maaf Bu. Siti Askia Kamu hadir. jangan keluar masuk loh. Hah? Iya Bu, ada gangguan. Tiba-tiba keluar. Ya jangan gitu, begitu absen kamu bisa masuk. Terus kalau mendengarkan ini kamu keluar ya. Kalian harus presentasi loh minggu depan loh. Saya nggak mau ya. Asal ikut doang gitu. Nanti tahu sendiri deh nilainya kalau kayak begitu caranya. Nggak ada perubahan S1 loh ini. Oke. Jadi itu aja ya yang hari ini. Mudah-mudahan minggu depan selesai semua tuh untuk hepatoprotektor ya. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, ya nanti kita ini ya, kita lihat. Jadi saya ulangi ya, slide-nya lumayan banyak nih ya. Mudah-mudahan cepat aja presentasinya ya, jangan terlalu lama ya. Jadi saya ulangi ya, mungkin akan saya batasi sedikit. Jadi tadi definisi ya, definisi epidemiologi tadi udah ya. Eliminasi, tata laksana. Bentar ya, ini karena slide-nya terlalu banyak, mungkin ada baiknya saya batasi terkait ini aja deh. Saya ulang ya, karena takutnya nggak selesai minggu depan, masih ada kanker dan sebagainya. Jadi mungkin saya batasi presentasinya, yaitu terkait langsung dari definisi dan tata laksana aja ya, kayak gitu ya. Paham ya? Saya ulang ya. Jadi komplikasi dan sebagainya itu saya kira nggak perlu diterangkan, cukup dibaca ya. Jadi langsung definisi secara simpel saja, kalian cari aja nanti definisi secara simpel ya. Kemudian tata laksananya seperti apa? Ya, tata laksana itu kan ada tata laksana terkait apa namanya sirosisnya, asitesnya gitu ya, hepatiknya, esofagusnya gitu ya. Oke? Ada yang bertanyakan? Prognosis nggak perlu ya. Prognosis tidak perlu. Jadi tata laksana, definisi tata laksana, prognosis nggak perlu ya. Ya ada kaitan dengan terapi-terapi aja deh langsung, karena kan kita farmakoterapi istilahnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan nanya saya nanti japri loh ya. Bu, ini slide segini enggak. Pokoknya saya lupa slide berapa. Cuma yang saya fokuskan di sini adalah terkait definisi, ya, definisi dan tata laksana. Prognosis nggak perlu. Ya, jadi langsung tata laksana terapinya. Ya, komplikasi kalau menurut saya nggak usah deh. Komplikasi kan bisa dibaca sendiri ya, nggak perlu diterangkan. Oke? Ada yang ditambahkan di sini, tanyakan? Silakan, kalau langsung tanyakan di sini. Cukup ya? Cukup Ibu. Cukup ya? Oke. Kalau cukup silakan disiapkan minggu depan presentasi seperti itu ya. Jadi langsung saja ya dimulai ya. Terutama yang mungkin agak diam-diam terus begitu ya, nggak pernah bersuara, silakan diatur presentasinya supaya semua dapat nilai ya. Oke, terima kasih, saya sudahi ya, waktunya sudah mau habis. Terima kasih semuanya, ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Oke.